Kalau kalian pikir video kali ini adalah video review mobil, kalian salah besar. Kenapa? Karena di edisi podcast Bilang kali ini, aku mau ngasih tahu kalian bagaimana mendapatkan 100 juta pertama kalian setelah kalian menikah. Pasangan yang baru menikah banyak banget yang bakal mereka pikirkan ya, selain dari namanya urusan perdapuran atau rumah tangga, terus kemudian kayak berapa planningnya punya anak, kemudian bagaimana kita investasi, lalu bagaimana ekonomi kita ke depan, rumah, mobil, dan lain-lain. Dan jangan skip video ini kalau kalian pengen tahu gimana caranya dapetin 100 juta pertama setelah kalian menikah. Jadi intinya, yang pertama, rule pertama yang mesti kalian terapkan ketika kalian pengen mendapatkan 100 juta pertama kalian adalah kalian mesti punya visi dan misi yang jelas bersama pasangan kalian. Kenapa aku bilang punya visi, misi, dan jelas? Karena nikah itu kan nggak yang tiba-tiba 1 hari, 2 hari kalian udah nikah gitu ya. Dan yang pasti ketika kita menikah, kita pasti punya visi dan misi yang sama dengan pasangan kita. Yang jelas pacar kita lah yang pasti ya. Ketika kita pacaran, kita sudah punya visi dan misi yang jelas, kemudian pekerjaannya apa, backgroundnya seperti apa. Lalu ke depan nanti ketika kita menikah, plannya kita mau punya anak berapa, terus kemudian kita juga pasti punya plan kira-kira nanti kita bakal tinggal di mana, lalu berapa gaji kita yang akan kita tabung, lalu kita gunakan untuk di rumah tangga gitu ya. Misalkan kita suka invest, kita suka menabung, tetapi pasangan kita ternyata misalkan as a partner gitu ya, perilaku hidupnya mungkin misalkan cukup konsumtif lah, bilang kayak beli sesuatu yang nggak penting, terus kemudian kayak suka nongkrong coffee shop, ya kita susah juga ya. Yang kedua adalah side hustle atau pendapatan tambahan. Nah, ini penting banget sih kalau menurutku ya, di zaman era sekarang ini kayaknya semua orang pasti punya pendapatan tambahan yang mesti mereka miliki gitu ya. Karena kalau kita nggak punya pendapatan tambahan, itu sulit banget sih buat kita bertahan di era sekarang ini. Kenapa? Karena kebutuhan pokok mulai meningkat dan gaji cuman segitu-segitu aja gitu ya. Bayangin kalau kita gaji UMR, terus kita harus mengarungi bahtera rumah tangga dengan pengeluaran yang segitu banyaknya, jadi bisa-bisa minus gitu ya. Makanya kita penting banget sama pasangan itu punya yang namanya side hustle. Lalu bagaimana kita mendapatkan pendapatan tambahan atau side hustle ini? Ya itu tadi, kita mesti menguasai skill atau minimal menguasai satu skill atau lebih bahkan untuk era saat ini gitu ya. Sekarang itu kan era digital ya. Jadi ketika era digital itu yang kita perlu tambah skillnya adalah kayak skill-skill desain misalkan, kemudian as a editor atau videographer, kemudian sebagai content creator. Banyak juga yang akhirnya mendapatkan pendapatan tambahan itu dari kayak affiliate itu ya, affiliate Shopee atau affiliate TikTok atau affiliate apapun itu, atau endorsement gitu ya, karena kita buat konten gitu ya. Jadi itu penting banget sebenarnya sama pasangan kita kalau kita punya side hustle atau pendapatan tambahan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Nah, itu tadi yang aku bilang, kalian mesti punya visi misi yang jelas sama pasangan. Jadi pasangan kalian tuh juga mesti grow-nya sama atau tumbuhnya sama gitu ya. Jadi kita udah tahu nih sama-sama punya gaji UMR. Lalu kita sama-sama cari side hustle atau pendapatan tambahan. Kemudian pendapatan tambahan inilah yang di-spare untuk kita investment atau investasi. Jadi pendapatan tambahan itu nggak mesti yang kalian kayak as a freelancer ya. Bahkan kalian buka bisnis UMKM kecil-kecilan kayak bikin salad gitu misalkan, open order salad gitu misalkan, atau UMKM lah misalkan produk-produk UMKM gitu kayak jamu atau ya misalkan yogurt atau apa gitu ya. Jadi itu bisa banget nambahin pendapatan kalian di tengah kesibukan kalian. Yang ketiga adalah menumbuhkan pola hidup investment atau investasi gitu ya. Karena kita semua punya privilege masing-masing gitu ya. Ada privilege-nya mungkin orang tuanya oke, kemudian ada yang privilege-nya sekolahnya bagus gitu, kemudian ada yang pasangannya mentalnya cukup bagus. Jadi semua orang punya privilege. Jadi ketika kita punya itu semua, kita mesti punya yang namanya pemikiran atau pola hidup yang arahnya ke arah investment. Jangan yang konsumtif atau kita yang menjadi objek dari barang-barang yang akan kita beli gitu ya. Kenapa aku bilang gitu ya? Karena banyak banget orang ketika setelah selesai menikah atau setelah pasca menikah gitu ya, pada akhirnya mereka memutuskan untuk kayak beli mobil deh, atau enggak beli motor deh dengan nyicil gitu ya. Terus kemudian kayak beli perabotan apa gitu ya. Kemudian kayak beli beli furniture dan lain-lain.
kayak yang sebenarnya di rumah udah ada nih, tapi kita kayak pengen yang baru karena as a pengantin baru gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan menumbuhkan pola hidup yang konsumtif karena itu tadi kita membeli barang yang sekiranya belum perlu untuk kita. Jadi kita mesti mikir dulu nih apakah pendapatan tambahan kita itu atau gaji kita itu mau diinvest seperti apa. Investment itu nggak mesti kripto, nggak mesti saham. Kalau aku lebih prefer saham ya. Kenapa aku prefer saham? Karena mereka punya fundamental. Kalau kripto aku nggak berani karena high risk, high return sekali lagi. Tapi kalau saham, oke, aku bisa sarankan kalian untuk invest di saham blue chip. Terus kemudian investment itu juga nggak melulu tentang properti, tentang kontrakan, kos-kosan. Kalian juga bisa investment kayak bikin deposit lah, misalkan kayak bikin reksadana gitu misalkan ya. Jadi pendapatan tambahan kalian dari side hustle yang aku bilang tadi itu mesti diinvest. Investnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hal-hal kecil seperti itu. Jadi kayak ngeberasa gitu ya. Sedangkan gaji kalian, gaji UMR kalian atau gaji yang kalian dapatkan as a pasangan, as a couple gitu ya. Kamu dapat gaji berapa, istrimu dapat gaji berapa, itu yang mesti kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu kita mesti cek tuh berapa pengeluaran kita sebulan, lalu berapa yang mesti kita spend gitu ya. Minimal lah kita bisa spend 10-20% udah cukup banget buat kalian. 100 juta pertama setelah menikah itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Jadi kayak kita mengabaikan siapa background keluarga kita, tetapi lebih kepada siapa diri kita gitu ya. Jadi siapa pasangan kita. Karena kita sama pasangan itu sebelum menikah, kita tentu sudah punya background masing-masing, entah dari keluarga. Tapi yang aku utamakan di sini adalah background dari as a personal kalian. Jadi kayak apa sih pekerjaan kalian, apa sih kemampuan tambahan kalian yang bisa kalian jadikan sebagai pusat income atau istilahnya side hustle atau pendapatan tambahan kalian, itu dari kacamata yang pengen aku tunjukin ke kalian yang hidup di era sekarang. Aku rasa dengan era digital saat ini banyak banget side hustle yang bisa kalian manfaatkan atau pendapatan tambahan yang bisa kalian cari kayak affiliate, kemudian content creator, kemudian graphic designer atau videographer gitu ya, atau video di dalam seni videografi, bikin logo gitu ya. Itu tadi bisa banget kalau kalian itu akhirnya dalam setahun bisa mendapatkan 100 juta. Kenapa aku bikin video ini? Aku berharap kalian dapat insight ya dari apa yang aku share ini, bagaimana kalian menciptakan peluang, bagaimana kalian nantinya mengarungi bahtera rumah tangga setelah kalian menikah atau memiliki plan akan menikah. Jadi kalian sudah punya insight-nya atau sudah punya gambarannya lah bagaimana ketika nanti kita menikah. Terima kasih sudah menonton edisi podcast Diran kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk tahu atau dapat update terbaru dari video-video yang aku share. Tentunya video-video yang insight-nya adalah kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Dan kayak video kali ini, bagaimana kalian mendapatkan 100 juta pertama kalian sebagai pasangan yang baru menikah. Tongkrongin terus channel YouTube Adiran Town. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Salam podcast Diran.